guys, kembali lagi bersama gua di channel Bubaran Pabrik. Kali ini gua akan membahas Attila the Hun, kaisar nomadik paling sadis. Attila the Hun adalah pemimpin kekaisaran Han yang mengguncang Eropa pada abad keempat Masehi. Awalnya ia memerintah bersama adiknya Bleda dari tahun 434 hingga 445 Masehi. Setelah Bleda meninggal, Attila menjadi kaisar seorang diri hingga ajal menjemputnya 8 tahun kemudian. Yuk, daripada kita lama-lama, lebih baik kita langsung aja ke topik pembahasannya. Dan jangan lupa, jika kalian senang dengan channel Bubaran Pabrik ini, jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Bubaran Pabrik. Oke guys, kita mulai. Masa pemerintahannya dianggap sebagai masa terburuk dalam sejarah Eropa. Ia dijuluki Sang Kemarahan Tuhan atau Scourge of God karena pasukan kavaleri Han tidak segan-segan membantai siapapun yang mencoba menghalangi gerak mereka. Ia sukses membuat kekaisaran Romawi harus membayar upeti tahunan demi keselamatan mereka dari pasukan Han. Hingga pada suatu malam tahun 453 Masehi, saat Attila sedang menjalani malam pertama pernikahannya dengan Ildiko, seorang putri Jerman, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Attila mengalami pendarahan hebat pada hidungnya yang membuat darahnya terus mengucur hingga membuatnya harus meregang nyawa. Kematiannya menjadi antiklimaks dari perluasan kekaisaran Han di Eropa. Kekaisaran Han sendiri runtuh 16 tahun kemudian setelah melewati masa-masa perebutan tahta di antara putra-putra Attila. Keruntuhan yang sangat drastis ini mirip dengan pergerakan prajurit Han di medan perang yang datang dengan cepat, menyerang cepat, dan pergi dengan lebih cepat. Jasad Attila segera dibawa ke suatu tempat di padang rumput untuk ditampilkan di dalam tenda dari sutra. Catatan tertulis menyebutkan bagaimana para prajurit memasuki tenda. Mereka menarik rambut mereka sendiri dan menyobek muka mereka. Alasan dari tindakan ini adalah memastikan bahwa kepergian Attila disambut oleh darah para prajurit, bukan air mata para wanita. Pasca kematiannya, ia dimakamkan dengan 3 lapis peti mati yang menurut legenda terbuat dari emas, perak, dan besi. Emas dan perak disebutkan melambangkan kebesarannya sebagai kaisar, sedangkan besi melambangkan kekuatannya atas segala bangsa. Alat-alat perang dari pasukan yang dikalahkan beserta batu permata dan perhiasan juga ikut ditambahkan ke dalam peti matinya. Harta menakjubkan ini tentu saja harus disembunyikan dari orang-orang yang mengincar kekayaan. Maka dari itu, semua orang yang mengikuti proses pemakamannya harus dibunuh. Ada beberapa kisah mengenai di mana Attila dimakamkan. Cerita pertama adalah pemakamannya berlangsung pada malam hari dan mereka yang terlibat langsung dibunuh untuk merahasiakan lokasi pemakamannya. Ada juga kisah lain yang menyebutkan bahwa jasadnya dikuburkan pada pedang stepa. Lalu ribuan kuda dilepaskan untuk menginjak-injak tanah di sekitarnya.
untuk mengaburkan bekas galian kuburannya. Cerita lain yang tidak kalah populer adalah Sungai Tisja dibelokkan untuk mengaliri tanah di mana dia dikebumikan. Menurut para etnograf, legenda mengenai pemakaman yang membelokkan Sungai Tisja sebenarnya menceritakan mengenai prosesi pemakaman dari Kaisar Khagan dari Kekaisaran Afar abad ke-6 hingga ke-9 Masehi. Sama dengan kisah-kisah sebelumnya, mereka yang terlibat prosesi pemakamannya akan langsung dibunuh. Kisah mengenai pemakaman Attila sendiri sangat mirip dengan legenda yang berkembang mengenai pemakaman dari Kaisar Mongol, Genghis Khan. Keduanya sama-sama meninggal dengan misterius dan dikebumikan secara misterius pula hingga sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana lokasi makam keduanya. Sama dengan Attila, Genghis Khan juga meminta lokasi pemakamannya dirahasiakan sehingga semua yang terlibat dalam pemakamannya walau hanya menyaksikan akan segera dibunuh. Tujuannya sama, menghindari adanya pencurian makam. Pada kasus Genghis Khan, arkeolog menduga makamnya ada di provinsi Genti, Mongolia. Meski demikian, walau telah menggunakan radar penembus tanah hingga citra satelit, belum ada satupun yang menemukannya. Kembali pada kasus Attila. Apakah segala tindakan pengamanan makamnya benar-benar bekerja? Masih dalam perdebatan. Walau makamnya dipercaya banyak orang berada di suatu tempat di Hungaria, terutama di sekitar Sungai Tisja, tidak ada jejak dari Attila atau peti matinya yang berharga pernah ditemukan. Ada kemungkinan makamnya telah dirampok hanya beberapa tahun setelah kematiannya. Kota Tapio-Genmarton, sebelah tenggara Budapest, telah membangun replika dari istana Attila berdasarkan tulisan dari Priscus Rhetor, utusan Romawi kepada Han pada tahun-tahun terakhir Attila. Banyak yang berspekulasi harta karun Attila terletak di sekitar kota ini, meski hingga kini tidak pernah ditemukan.